Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah pada hari ini dan sampai dengan saat subuh ini kita masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah, itu sholat subuh berjamaah yang begitu besar pahalanya. Dan mudah-mudahan rahmat Allah ini selalu dilimpahkan kepada kita semuanya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mestinya pagi ini yang ngisi adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Aziz, karena beliaunya habis sholat Jumat ngimami kemudian lemes langsung masuk rumah sakit, sehingga mohon maaf WA saya tidak bisa ngisi. Sementara saya waktu itu masih ada di luar kota, sampai dengan tadi malam jam 11 baru datang. Saya nunggu-nunggu informasi dari teman-teman, nggak ada yang bisa, sampai dengan Dr. Husniah Masjid Agung juga tidak bisa karena ada halangan. Sementara kajian minggu akhir setiap bulan ini tetap harus berjalan, sehingga ya tidak mau untung saya pulang ya. Saya sudah nggak enak, misalnya belum selesai tapi nanti jam 6 saya berangkat lagi karena belum selesai acara. Karena tanggung jawab saya harus menyelesaikan kewajiban ketakmir yang telah dicanangkan oleh pengurus takmir. Bapak Ibu sekalian, walaupun demikian saya akan menjelaskan tentang ajaran Islam yang harus kita laksanakan. Dan perlu diketahui bahwa ajaran Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis ya, dan kemudian diuraikan dengan akal sehat. Setiap amaliyah itu harus dasarnya Al-Quran dan hadis, yang kemudian Quran dan hadis itu dianalisa dengan akal sehat. Pada hari ini atau waktu ini saya akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, yang menjelaskan tentang bulan-bulan haram, utamanya pada bulan ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Allah berfirman bahwa sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah. Jadi Allah menciptakan saat atau hari, bulan, tahun itu adalah sudah dihitung dengan sedemikian rupa. Satu tahun itu 12 bulan. 12 bulan ya. Setiap bulannya 30, 29. Dari 12 bulan itu fi kitabillah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran ada 12 bulan ya.
fi kitabillahi yauma khuliqas samawati wal ardu minna arba'atu hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di saat Allah menciptakan itu selama 4 bulan. Dzalika dinul qayyim. 4 bulan itu adalah suatu bulan yang telah ditetapkan oleh agama yang lurus ini, yaitu agama yang telah Allah berikan, yaitu agama Islam. Fala tadrimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menjadikan dirimu teraniaya. Nanti akan jelasannya luas sekali. Bapak Ibu sekalian, 4 bulan itu bulan apa saja? Di mana Allah menciptakan langit dan bumi selama 4 bulan, yaitu 1 bulan Muharram, atau kalau bahasa Jawanya itu Suro ya. Yang kedua Rajab, ya bulan ini. Yang ketiga Dzulqa'dah atau Selo ya. Yang keempat Dzulhijjah, yaitu besar, hari raya besar. 4 bulan inilah oleh Allah dikatakan disebut dengan bulan Muharram. Kenapa dikatakan Muharram? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia sekali, sampai diharamkan karena mulianya peperangan. Zaman peperangan itu memang sejak sebelum Islam ada, atau zaman jahiliyah itu sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah selalu perang antar suku. Tapi mereka juga tahu tentang, walaupun mereka entah sumbernya, tapi kebiasaan yang dilakukan peperangan itu ketika 4 bulan itu mereka berhenti perang. Saking takutnya juga, walaupun mereka itu jahiliyah tapi takut tentang 4 bulan itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Quran, 4 bulan itulah bulan-bulan yang paling mulia di sisi Allah, dan semua manusia oleh Allah dikatakan dihimbau atau diperintahkan fala tadrimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menciptakan keaniayaan, kesengsaraan, kesusahan antara kamu semuanya. Itu perintah Allah. Dalam satu hadis dijelaskan apa yang dimaksud dengan tadrimu tadi itu. Maksudnya antara lain 1, di bulan-bulan Muharram ini kita harus menjaga diri kita akan kebaikan-kebaikan kehidupan. Di antaranya adalah jangan sampai kita menumbuhkan rasa sakit, rasa rugi terhadap orang lain. Dan kebalikannya, di bulan-bulan itulah kita harus memperbanyak amal, infak, sedekah, zakat. Dengan zakat, sedekah, infak, amal jariyah, inilah yang akan menjadikan kamu, kata Allah, akan sangat aku sukai. Sekian ibadah yang manusia lakukan, yang paling disukai oleh Allah adalah tentang zakat, sedekah, infak. Karena zakat, sedekah, infak itu adalah satu amaliyah yang untuk Allah. Untuk Allah itu. Karena dengan amaliyah itu, sementara manusianya kan kekerabatan mengeluarkan uang. Tapi walaupun demikian, uang yang akan dikeluarkan untuk infak, zakat, sedekah itu akan menjadikan manusia akan senang sekali. Ketika manusia tumbuh kesenangan, maka di sanalah Allah akan sangat senang sekali kepada orang yang
orang yang melakukan sedekah, zakat dan amalia-amalia kemanusiaan itu. Satu. Yang kedua, tadlimu di sana menyengsarakan. Jangan sampai engkau menampakkan diri, kata hadis, memewahkan, menampakkan kemewahan dirimu semewah-mewahnya, tapi sementara orang lain merasa sengsara. Itu penjelasan tadlimu tadi itu. Yang kedua, menyengsarakan diri. Kita harus betul-betul menciptakan, menjadikan diri kita itu senang. Satu sisi tadi senang melaksanakan perintah amaliyah, infak, sedekah, zakat. Sisi lain Allah memerintahkan kita memperbanyak membaca tasbih, tahlil, sholat tahajud, semua amaliyah ibadah yang kembalinya kepada kita semuanya. Jadi seperti sholat malam utamanya, membaca tasbih, tahlil yang semua pahalanya itu kembali kepada kita. Itu untuk kita di waktu kita melaksanakan sholat malam umpamanya, waktu itu kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi orang yang bahagia. Kebahagiaan itu kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan semuanya itu, apalagi kita lakukan di waktu bulan Muharram ini. Bulan Rajab ini ya, Rajab. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan ini adalah sangat Allah lipat gandakan pahalanya. Karena Allah ketika berjanji untuk melipat gandakan pahala, ini dijelaskan oleh hadis Nabi. Lipat ganda pahala yang kita lakukan, yang kita peroleh itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Kehidupan yang ketenangan yang akan kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, buktikan, perbanyaklah sholat tahajud, paling tidak 11 kali. Rasakan di pagi harinya seakan-akan tidak ada beban hidup yang memberatkan kita. Kalau sudah merasa demikian, maka insya Allah kita atau orang-orang yang merasa ruhaniyahnya atau perasaannya itu senang, maka tidak akan mungkin terjangkit penyakit. Nah, itu namanya la tadrimu nafusakum. Janganlah menciptakan dirimu sengsara. Ciptakanlah dirimu menjadi diri-diri yang bahagia. Bahagia bagi diri kita dan juga bahagia bagi orang lain. Jadi hadis mengatakan dengan amalia-amalia yang kita lakukan di 4 bulan ini, bulan apa tadi, bulan Rajab utamanya, bulan ini ya Rajab, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah wajib dan sunnah di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ini hadis yang melipat gandakan. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi bahwa tuntunan ibadah yang harus kita ikuti adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Untuk itu, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran walaupun kita baca terjemahnya saja. Karena di sana akan nuntun untuk kita dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia. Contohnya tadi ini, sehingga ketika kita membaca surat At-Taubah 6 ini, kita angan-angan, apalagi kita sempat untuk membaca tafsir terjemahnya,
banyak sekarang terjemahan tafsir seperti tafsir Syihab, tafsir Hamka, Al-Iblis dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kita hidup itu seperti ada semacam ikatan kehidupan. Kita tidak bebas, tapi bebas dalam hal apa saja, tapi maksudnya tidak bebas itu karena ada pegangan tuntunan dalam kehidupan ini. Ini ingatan yang kedua, kenapa di masjid ini agak kita perbanyak tentang mauidhah, baik itu Quran dan hadis atau yang lain, itu ya tujuannya adalah dalam rangka untuk supaya hidup kita ini memiliki modal kaidah atau tuntunan dalam kehidupan ini, yang semuanya itu adalah kembali kepada diri kita, Tadi saya katakan yang untuk kita kembali kepada diri kita adalah masalah sholat, tasbih dan lain sebagainya itu. Tapi juga kembali kepada diri kita, dan Allah sangat menyukai adalah masalah zakat, sedekah, infak tadi itu. Jadi saya bukan mengatakan bahwa kita nggak usah sholat banyak-banyak, tidak begitu. Karena amaliyah yang ternyata dikasih oleh Allah, yang dicinta oleh Allah adalah hanya masalah zakat, sedekah, infak. Bukan maksud saya kita nggak beda, tapi ada tingkatannya. Di samping kita melaksanakan semuanya itu, memperbanyak sholat sunat dan tahajud untuk diri kita, kebutuhan kehidupan kita, tapi lebih penting lagi kita harus memperbanyak zakat, sedekah, infak, amaliyah saja. Itulah Bapak-Ibu sekalian. Sehingga mohon dimaklumi kalau atau diikuti ya kegiatan-kegiatan pengajian yang takmir lakukan, bukan karena takmir menjadikan pemborosan keluaran uang, tidak. Sampai dengan takmir itu mengatakan, saya punya kebijakan, narasumber yang ada yang dari orang dalam tidak usah dikasih honor, yang luar saja yang harus kita kasih honor, karena kondisi keuangan tidak memungkinkan. Jadi saya semata-mata hanya untuk Bapak Ibu sekalian, sudah mudah-mudahan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sakinah mawaddah ya. Utamanya ketika kita mengikuti doa-doa yang Ustadz Turham sampaikan, itu adalah untuk kehidupan kita semuanya. Demikian, saya enggak banyak-banyak karena hanya sekedar menjadi badal daripada enggak ada apa-apanya, hanya karena sudah kadung ibu-ibu memasak ya. Marilah kita nikmati masakan yang setiap 2 bulan sekali masjid untuk melakukan syukuran dalam rangka untuk menciptakan kehidupan kita ini kehidupan yang bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.